Selamat petang dan selamat hari Sabat. Saya percaya semua kita merasai penjagaan pimpinan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan pada permulaan Sabat ini, sekali lagi kita dapat mendengar firman Tuhan melalui Vespa kita. Untuk Vespa kita malam ini, saya telah mengambil satu pelajaran berdasarkan pengalaman Petrus di dalam Matius 14, 27 hingga 29. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Biarlah setiap kami datang kepada Tuhan pada malam ini. Ketika kami mendengar firman Tuhan, supaya kami juga berani berjalan di atas air seperti Petrus. Kiranya Tuhan memberi yang terbaik untuk kami semua melalui Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dalam cerita ini, Petrus meminta sesuatu yang mustahil. Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Apakah yang ada dalam pikiran kamu? Saya percaya tidak ada seorang pun pernah berjalan di atas air seperti Petrus, kecuali orang yang berjalan di atas air yang sudah menjadi ice. Itu bukan air lagi, tetapi ice. Dalam pelajaran ini, kalau kita berpikir, apakah yang dipikir oleh Petrus? Dan apakah yang penyebab Petrus mempunyai keberanian untuk mencoba hal yang belum pernah terjadi sebelumnya? Apa yang mendorong Petrus adalah kata-kata Yesus. Aku ini. Bila orang yang berjalan di atas air itu adalah Yesus sendiri, tidak ada lagi alasan untuk takut. Kalau bukan Yesus yang ada di sini atau di sana, saya percaya Petrus mungkin tidak akan pernah berpikir untuk berjalan di atas air dan menghampiri Yesus. Tetapi itu adalah Yesus, dan itu sudah cukup untuk Petrus melakukan hal yang mustahil. Adakah kita mempunyai keberanian untuk mencoba hal yang sebelum kita alami dalam kehidupan kita? Yesus berkata kepada kita, "Aku ini." Apakah respon kita? Saya ingat semasa anak kami perempuan, mungkin lebih kurang umur 2 tahun,
Dia adalah seorang anak yang saya boleh katakan sangat penakut. Dan saya menempatkan dia di atas meja. Dan sesudah itu saya minta dia lompat ke arah saya. Pada mulanya dia tidak mau. Dan saya perlu maju ke hadapan, ya. Mungkin 6 inci saja dari dia. Dan saya suruh dia lompat. Pada mulanya dia takut. Tetapi apabila beberapa kali saya mengundurkan diri dan sehingga dalam jangka 2 kaki dia pun boleh melompat, ya. Dan oleh sebab keseronokan yang dia ada, ya, dia suka permainan ini. Dan sejak itu dia selalu minta saya meletakkan dia di atas meja. Saudara dan saudara, orang yang kita tidak kenal, kita tidak akan melakukannya. Petrus atau anak saya melakukannya karena seorang yang mereka kenal saya sebagai ayah. Dia yakin saya akan menangkapkannya agar tidak terjatuh. Kita merasa takut bila kita tidak percaya. Kita tidak dapat percaya bila kita tidak mengenali orang yang kita percaya. Siapakah Allah di mata kita atau Tuhan di mata kita? Seberapa kuatkah hubungan kita dengan Tuhan? Ketika ia berkata, aku ini, apakah kamu atau saya merasa percaya bahwa kita tidak akan jatuh dan kita akan jatuh ke tangan Tuhan saja, bukan dalam bahaya. Apabila Tuhan mengatakan aku ini, adakah hati kita terus tenang dan bersukacita karena kita mendengar suara Tuhan, aku ini? Bila kita mempelajari firman Tuhan, dia tidak pernah gagal. Kita tidak akan takut bila ia berkata, datanglah. Marilah kita melangkahkan kaki kita ke atas air laut yang bergelora. Dan sepercaya pada saat kita meletakkan kaki kita di atas laut, saat itu mukjizat akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mukjizat akan terjadi dalam kehidupan kita yang sebelumnya kita mempunyai pengalaman ataupun kita mengalaminya. Seperti Petrus. Sebelum itu dia tidak pernah berjalan di atas air. Oleh sebab dia melangkah kakinya, dia mendapat satu pengalaman yang luar biasa. Begitu juga dengan kita. Apabila kita melangkah dengan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka pada masa itu terjadilah mukjizat dalam kehidupan kita. Hidup dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi marilah kita, ya, merenungkan pelajaran kita pada malam ini. Aku ini, adakah kita berani melangkah ke
ke depan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga. Pada malam ini, kami telah mendengar firman Tuhan. Aku ini. Biarlah setiap kami, seperti Petrus, berani untuk melangkah ke depan di atas air karena dia tahu bahwa Tuhan ada di hadapan dia. Dan oleh sebab itu, dia mengalami satu mujizat yang belum pernah dia alami sebelum itu. Dan kami yakin Bapak, walaupun keadaan kami masa ini sangat menakutkan, tetapi dengan kata Tuhan, aku ini, biarlah firman Tuhan memberi kami keberanian untuk melangkah ke hadapan di atas air atau laut yang bergelora. Kami tahu Tuhan akan menjagai kami. Tuhan akan melindungi kami. Tuhan akan memberi kami ketenangan karena kamu telah katakan, aku ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami sepanjang hari Sabat ini. Pada masa ini kami juga ingin berdoa kepada atau untuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang dijangkiti oleh COVID-19. Kiranya tangan Tuhan memberi kesembuhan dan memulihkan mereka dari penyakit ini, supaya mereka juga akan terus memuliakan Tuhan. Dan ahli-ahli keluarga yang terlibat dengan penyakit ini, kiranya Tuhan juga memberi mereka kekuatan, ketenangan, dan terlebih kecukupan, supaya mereka juga merasai penjagaan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Kami tahu Bapak, pada masa ini adalah satu perkara yang kami hadapi, dan kiranya Tuhan memberi kami pengharapan, penghiburan, karena kami tahu dunia ini tidak akan berterusan. Pada masa satu hari nanti, dunia ini akan diubah dan menjadi satu tempat yang baru, seperti mana Tuhan telah menempatkan Adam dan Hawa dahulu. Dan itulah kerinduan kami. Kiranya Tuhan memberi kami kekuatan dan terlebih kesabaran untuk menunggu kedatangan Yesus kedua kali. Terima kasih Bapak, sebab Engkau sudah mendengar doa ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.